Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang kapan sholat jamak dan qashar dilakukan. Sahabat sekalian, dalam perjalanan jauh atau kondisi tertentu, seringkali kita dihadapkan dengan situasi yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Disinilah Islam memberikan kemudahan luar biasa, yaitu sholat jamak dan qashar. Lalu, apa bedanya jamak dan qashar? Kapan boleh dilakukan? Dan bagaimana aturannya sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita bahas dengan tuntas dan mendalam dalam video ini. Salah satu bentuk kemudahan dalam menjalankan sholat yaitu melalui konsep jamak dan qashar. Keduanya merupakan bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah tetap dapat dijalankan meski dalam kondisi yang tidak biasa. Mungkin pernah terpikir bagaimana sebaiknya melaksanakan sholat saat sedang dalam perjalanan? Apakah harus tetap menunggu tiba di tujuan? Untuk memulainya, mari pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan jamak dan qashar. Sholat jamak adalah penggabungan dua sholat wajib dalam satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur disebut dengan jamak takdim, atau di waktu asar disebut jamak takhir. Bisa juga maghrib dan isya dalam satu waktu yang sama. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini berlaku untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat dan subuh tetap 2 rakaat. Dengan pemahaman ini, kita bisa menyesuaikan pelaksanaan sholat ketika dalam kondisi berpergian jauh atau darurat tanpa meninggalkan kewajiban utama. Sebelum mengamalkannya, penting untuk kita mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat jamak dan qashar sah dilakukan. Yang pertama, status musafir. Harus dalam perjalanan jauh dan belum sampai tujuan akhir. Yang kedua, jarak perjalanan. Minimal sekitar 80 km sesuai pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga, niat. Harus diniatkan sejak awal
terutama niat qashar saat takbiratul ihram. Yang keempat, tujuan perjalanan halal. Perjalanan yang dilakukan untuk hal baik, bukan untuk maksiat. Yang kelima, jenis sholat yang diperbolehkan, yaitu hanya zuhur, asar, dan isya yang bisa diqashar. Maghrib hanya bisa dijamak. Yang keenam, muwalah atau bersegera. Tidak boleh ada jeda lama antara dua sholat yang dijamak. Yang ketujuh, tertib. Urutan pelaksana sholat harus sesuai. Zuhur dulu, baru asar, dan seterusnya. Yang kedelapan, tidak makmum pada mukim, yaitu tidak boleh jadi makmum imam yang bukan musafir untuk sholat qashar. Dengan memenuhi semua syarat ini, pelaksanaan sholat jamak dan qashar menjadi sah dan berpahala. Setelah syarat dipenuhi, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana cara pelaksanaannya. Salat jamak ta'dim, yaitu mengerjakan dua sholat di waktu pertama. Misalnya, zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat jamak takhir, yaitu mengerjakan dua sholat di waktu kedua. Misalnya, zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Sholat qashar, yaitu rakaat sholat zuhur, asar, dan isya masing-masing diringkas menjadi 2 rakaat. Niat harus ditegaskan sejak awal, terutama jika menggabungkan jamak dan qashar sekaligus. Wudu dan kebersihan. Persiapkan diri seperti biasa, termasuk bersuci dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Muwalah. Lakukan sholat kedua segera setelah sholat pertama tanpa diselingi kegiatan lain yang lama. Semua ini dilakukan dengan khusyuk dan sesuai aturan syar'i agar tetap dalam ranah ibadah yang benar. Mengapa Islam memberikan rukhsah seperti ini? Karena agama Islam sangat memahami kondisi manusia yang beragam. Kemudahan dalam ibadah, dalam perjalanan jauh atau keadaan tidak memungkinkan, jamak dan qashar memudahkan untuk tetap menunaikan sholat. Fleksibilitas syariat. Islam tidak kaku, melainkan memberikan ruang gerak sesuai kemampuan tanpa mengurangi nilai pahala. Konsisten ibadah. Meski dalam keadaan darurat, seseorang tetap bisa menjaga kewajiban sholat tanpa merasa terbebani. Jadi, sholat jamak dan qashar merupakan bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat relevan untuk kondisi perjalanan jauh
atau saat menghadapi kesulitan. Dengan memahami konsep, syarat, serta tata cara pelaksanaannya, ibadah tetap dapat berjalan lancar meskipun dalam kondisi tidak ideal. Islam hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit. Sahabat sekalian, begitu indahnya Islam mengatur setiap sisi kehidupan kita. Bahkan dalam perjalanan jauh pun, Allah tetap memberikan jalan agar kita tidak meninggalkan sholat. Semoga dengan memahami aturan sholat jamak dan qashar, kita bisa lebih tenang dan bijak dalam beribadah dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bishawab.